Malam Jumat di desa Karangjati biasanya punya reputasi yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi bagi Bambang, itu hanyalah waktu yang tepat untuk mabar game online sambil menghabiskan sisa kopi saset yang ketiga. Teras rumahnya yang hanya diterangi lampu kuning 5 watt itu menjadi saksi bisu betapa santainya cowok ini menghadapi suasana horor. Di sampingnya ada Ujang, sahabat Arif sejak zaman main kelereng yang punya sifat unik. Nyalinya seukuran biji sesawi, tapi mulutnya kalau sudah sombong bisa mengalahkan tinggi gunung Merapi. Ujang duduk gelisah di kursi kayu yang kakinya sudah agak goyang. Setiap kali ada suara jangkrik atau gesekan daun jati di depan rumah, bahunya langsung naik. Matanya melotot ke segala arah, seolah-olah ada ribuan mata merah yang mengintai dari balik kegelapan. Bang, asli dah, gue ngerasa gak enak banget hari ini. Tadi pas gue lewat kuburan depan, ada kucing hitam yang fix banget natep gue kayak mau nagih utang. Mana aromanya bau melati campur bau gosong lagi. Lo gak nyium apa? Keluh Ujang sambil merapatkan jaket denimnya yang sudah mulai belel. Bambang hanya berdehem kecil, jempolnya masih lincah menari-nari di atas layar HP yang retak 1000. Jang, itu bukan bau mistis, itu mah bau parfum laundry lo yang kadaluarsa kali. Lagian lo tuh ya, badan doang gede kayak satpam mall, tapi denger suara cicak aja udah mau pingsan. Chill aja kali, setan juga males mampir ke sini. Nggak ada sinyal wifi yang kenceng buat mereka update status di alam sana. Balas Bambang dengan nada bicara yang sangat datar tapi penuh sarkasme. Ujang tidak terima dibilang begitu. Dia langsung menegakkan punggungnya, berusaha terlihat berani meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Wah, lo belum tahu aja bang. Gini-gini gue punya insting yang kuat. Gue tuh sebenarnya bisa aja ngusir mereka semua pakai jurus batin gue. Cuman gue lagi hemat energi aja. Kalau ada setan muncul sekarang, palingan dia yang minta maaf ke gue gara-gara salah masuk zona. Ucap Ujang dengan nada sok jagoan, padahal kakinya gemeteran di bawah meja. Suasana tiba-tiba berubah drastis. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak berhenti total. Keheningan yang tercipta terasa sangat berat, seolah-olah oksigen di teras itu tersedot keluar. Suara jangkrik yang tadinya berisik mendadak sunyi senyap, digantikan oleh suara langkah kaki yang berat dan terseret dari arah gerbang kayu rumah Bambang yang sudah rapuh. Ujang langsung mematung. Mulutnya yang tadi penuh dengan bualan seketika terkunci rapat. Dari balik bayangan pohon jati yang besar, muncul sesosok pria dengan penampilan yang sangat kontras dengan zaman modern sekarang. Pria itu memakai jubah hitam legam yang sudah agak kusam, ikat kepala kain merah yang melingkar tak beraturan, dan kalung dari tulang-tulang kecil yang saling beradu menimbulkan suara gemerincing yang ganjil. Matanya tajam, hitam pekat dengan lingkaran merah di sekelilingnya, seolah-olah dia tidak tidur selama 7 turunan. Di tangannya dia membawa sebuah cawan tanah liat yang mengeluarkan asap kelabu yang aromanya sangat menusuk hidung, campuran antara kemenyan, bunga mawar busuk, dan sesuatu yang amis. Itulah Mbah Kliwon, dukun santet yang paling ditakuti di wilayah pesisir utara, yang malam itu sedang menjalankan misi balas dendam dari klien rahasianya. Namun ada satu masalah kecil. Mbah Kliwon ini sebenarnya punya masalah dengan arah, dan dia baru saja salah membaca koordinat gaib yang diberikan oleh asisten jinnya. Bambang, manusia tidak tahu diri. Hari ini adalah hari terakhirmu melihat rembulan. Suara Mbah Kliwon menggelegar, sangat berat dan bergetar, memberikan efek dramatis yang seharusnya membuat siapapun yang mendengar langsung sujud minta ampun. Ujang yang tadi sok jagoan langsung menjerit tanpa suara. Dia mencoba bangkit tapi kakinya malah lemas kayak gorengan sore. Akhirnya dia cuma bisa merangkak ke belakang kursi Bambang sambil memeluk kaki sahabatnya itu. Bang, waduh bang, itu beneran dukun. Duh, mana dia bawa asap-asapan gitu lagi. Gue bilang juga apa, nyawa kita terancam bang. Tamat riwayat gue, mana gue belum sempat minta maaf sama emak gara-gara nyolong duit receh di laci kemarin. Racau Ujang dengan nada panik tingkat tinggi. Berbeda dengan Ujang yang sudah siap menulis surat wasiat, Bambang malah menghentikan permainannya di HP dengan raut wajah yang terlihat sangat terganggu. Bukan terganggu karena takut, tapi terganggu karena momen win streak-nya baru saja terhenti karena gangguan orang asing ini. Bambang menghela napas panjang, menaruh HP-nya di meja, lalu menatap Mbah Kliwon dengan tatapan bosan yang sangat menyakitkan bagi harga diri seorang dukun besar. Aduh mbah, pelan-pelan dong suaranya. Tetangga sebelah ada yang punya bayi baru lahir. Kalau bangun terus nangis, saya yang kena omel ibunya tahu, kata Bambang sambil mengorek telinganya dengan santai. Lagian mbah ini siapa ya? Mau jualan obat atau mau casting film horor low budget?
Kostumnya oke sih, tapi agak kurang rapi itu ikat kepalanya, miring ke kiri dikit. Mbah Kliwon tertegun. Selama puluhan tahun berkarir di dunia persantetan, ini pertama kalinya ada target yang bukannya gemetaran, malah mengomentari fashionnya. Kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah Mbah Kliwon, penguasa kegelapan dari lembah sunyi. Saya dikirim untuk menghancurkan hidupmu, membuat perutmu penuh paku, dan pikiranmu dipenuhi ketakutan abadi. Teriak si dukun sambil mengangkat cawannya tinggi-tinggi ke udara, memancing kilat yang tiba-tiba menyambar di langit kejauhan. Ujang yang melihat kilat itu makin kencang meluk kaki Bambang. Bang, jangan dilawan bang. Minta maaf aja, bilang kalau lo hilaf atau apa gitu. Itu dukun punya power gede bang. Lihat tuh, dia bisa manggil petir. Aduh, mending kita kabur lewat pintu belakang sekarang. Bambang malah berdiri, mendekati pagar tempat Mbah Kliwon berdiri tegak dengan aura intimidasi yang meluap-luap. Bambang mencondongkan badannya, memperhatikan detail wajah si dukun dengan jarak yang sangat dekat. Mbah Kliwon ya, kayaknya pernah dengar. Oh, Mbah yang bulan lalu masuk berita gara-gara salah nyantet kambing tetangga itu ya? Yang seharusnya nyantet orangnya, malah kambingnya yang jadi bisa bahasa manusia. Mbah Kliwon langsung tersedak asap kemenyannya sendiri. Itu murni kesalahan teknis. Jin saya lagi kurang fokus hari itu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Terima ini. Mbah Kliwon mulai komat kamit dengan kecepatan luar biasa. Tangannya bergerak-gerak seperti sedang menenun benang gaib di udara. Tiba-tiba tanah di sekitar teras Bambang bergetar. Muncul kepulan asap hitam dari bawah ubin yang retak. Ujang sudah hampir pingsan. Dia memejamkan mata rapat-rapat sambil merapalkan doa-doa yang dia hafal. Mulai dari doa makan sampai doa masuk kamar mandi, saking paniknya. Dia merasa akhir dunia sudah tiba. Namun bagi Bambang, ini semua hanyalah hiburan malam yang lebih menarik daripada sekedar main game. Bambang melihat ke arah asap hitam itu, lalu beralih menatap Mbah Kliwon dengan senyum miring yang terlihat sangat iblis. Mbah, jujur ya, efek visualnya keren sih. Tapi kalau cuma modal asap sama getaran doang, di pasar malam juga ada yang jualan mainan kayak gini. Mbah nggak mau nyoba yang lebih ekstrem? Misalnya bikin cicak di sini jadi punya sayap naga gitu? Atau minimal bikin kopi saya yang udah dingin ini jadi panas lagi? Mbah Kliwon benar-benar merasa terhina. Dia merasa martabatnya sebagai dukun paling ditakuti sedang diinjak-injak oleh seorang pemuda yang bahkan tidak memakai baju rapi. Bambang cuma pakai kaos oblong putih yang sudah agak kuning di bagian ketiak dan sarung motif kotak-kotak. Kamu benar-benar manusia yang tidak punya rasa takut. Baiklah, kalau itu maumu, saya akan memanggil Panglima Jin tertinggi untuk menyeretmu ke alam baka sekarang juga. Suasana makin mencekam, tapi Bambang tetap berdiri tegak. Tangannya masuk ke dalam saku sarung, seolah-olah dia sedang menunggu pesanan ojek online datang, bukan sedang berhadapan dengan maut. Dia tidak tahu bahwa di balik sikap santainya, Bambang punya sesuatu yang jauh lebih gelap di dalam pikirannya. Sesuatu yang bahkan setan paling murni sekalipun akan berpikir dua kali untuk mengganggunya. Malam itu di Karangjati, sang dukun baru saja menyadari bahwa terkadang manusia yang terlalu santai jauh lebih mengerikan daripada iblis yang sedang murka. Tentu ini baru awal dari kekacauan yang akan terjadi. Mbah Kliwon belum tahu kalau dia salah alamat. Dan Bambang sudah menyiapkan rencana balasan yang bakal bikin si dukun kepikiran sampai pensiun. Mbah Kliwon mulai merapal mantra dengan suara yang makin meninggi. Urat-urat di lehernya menonjol keluar saking semangatnya. Tangannya bergetar hebat memegang cawan, sementara asap hitam di sekitar kaki Bambang mulai membentuk pusaran kecil yang dinginnya minta ampun. Ujang yang masih meringkuk di bawah meja kayu sudah menutup telinga rapat-rapat. Sesekali mengintip lewat celah jari sambil komat kamit baca doa makan karena cuma itu yang dia hafal di luar kepala saat panik. Duh bang, lo beneran mau mati ya? Itu asapnya udah setinggi lutut lo. Kabur napa? Jangan sok keras deh, teriak Ujang dengan suara cemprengnya yang khas. Bah, tolong bah, teman saya ini emang otaknya agak geser. Jangan saya yang kena santetnya ya mbah, saya masih mau cicil motor bulan depan. Bambang bukannya takut, dia malah jongkok di depan pusaran asap hitam itu. Dia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh asap gaib itu, seolah-olah itu cuma uap dari mesin kopi. Jang, diem dulu napa? Ini asapnya dingin banget loh, lumayan buat pengganti AC. Bah, ini jinnya nggak bisa disuruh niup ke arah saya ya. Gerah banget nih, kipas angin di kamar lagi mati soalnya. Mbah Kliwon hampir saja menjatuhkan cawannya. Kamu beneran gila ya? Ini hawa kematian bocah. Kamu seharusnya sesak napas, jantung berdebar, atau minimal nangis darah. Kenapa kamu malah minta dipasangi AC? Si dukun berteriak frustasi.
Dia merasa teknik intimidasi yang dia pelajari bertahun-tahun di hutan terlarang sama sekali tidak berguna di depan pemuda bersarung ini. Bambang berdiri lagi, menatap Mbah Kliwon dengan tatapan prihatin. "Mbah, jujur ya, saya ini orangnya logis. Kalau Mbah mau nakutin saya, minimal bawa yang lebih serem dari tagihan pinjol yang salah sasaran ke nomor saya tiap hari." "Itu baru serem, Mbah. Lah ini cuma asap sama bau menyan. Mbah tahu nggak, bau menyan ini kalah nyengat sama bau ketek Ujang kalau habis main bola sore-sore." Ujang yang merasa harga dirinya disenggol langsung protes dari bawah meja. "Heh, kok jadi bawa-bawa bau ketek gue sih? Ini taruhannya nyawa, Bang. Fokus." Tapi meski begitu, Ujang mulai merasa ada yang aneh. Suasana yang tadinya mencekam, perlahan-lahan jadi terasa konyol karena kelakuan Bambang. Dia mulai berani duduk tegak di kursi, meski tangannya masih siap-siap mau lari kalau ada apa-apa. Mbah Kliwon yang merasa harga dirinya sebagai dukun elit dipertaruhkan, langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia mengambil segenggam tanah kuburan dari kantong jubahnya, lalu melemparkannya ke udara. "Wahai Panglima Jin Jagat Satru, tunjukkan wujudmu, seret jiwa manusia sombong ini." Tiba-tiba di belakang Mbah Kliwon muncul sosok raksasa tinggi besar. Tingginya hampir menyentuh atap teras. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala sebesar bola basket, dan taringnya panjang menjuntai keluar. Sosok itu mengeluarkan raungan rendah yang bikin kaca jendela rumah Bambang bergetar hebat. Ujang langsung tiarap lagi. "Mama, itu apaan, Bambang? Fix itu mah bukan orang pakai kostum. Tolong gue janji gak bakal songong lagi kalau selamat hari ini." Bambang menengadah melihat sosok raksasa itu dari bawah ke atas. Dia diam cukup lama, membuat Mbah Kliwon tersenyum puas. Akhirnya dia takut juga, pikir si dukun. Tapi dugaan Mbah Kliwon salah besar. Bambang malah merogoh saku sarungnya, mengeluarkan HP-nya yang layarnya retak, lalu mengarahkan kamera ke sosok raksasa itu. "Bentar Mbah, diem dulu. Jangan gerak ya Panglima Jin. Cahayanya lagi bagus nih, backlight dikit tapi oke lah buat konten TikTok," ucap Bambang sambil sibuk mengatur fokus kamera. Cekrek, lampu flash HP Bambang menyambar tepat ke mata merah si jin raksasa. Si jin kaget bukan main. Dia yang biasanya ditakuti manusia malah kena paparazzi dadakan. Dia mundur selangkah sambil nutupin matanya pakai tangan gedenya yang berbulu. "Aduh, silau banget. Hei manusia, apa yang kamu lakukan?" Suara si jin terdengar berat tapi ada nada bingung di dalamnya. Mbah Kliwon melongo. "Jin, kamu kok malah mundur? Hajar dia." Bambang malah nyengir lebar. "Mbah, jin Mbah ini fotogenik banget loh. Lihat nih hasilnya." Bambang nyamperin Mbah Kliwon dan nunjukin layar HP-nya. Di sana ada foto si jin lagi pose nutup mata karena silau. "Kalau saya kasih filter estetik terus saya upload ke sosmed dengan caption ketemu teman lama yang jarang mandi, kira-kira bakal viral nggak ya? Oh, atau saya tag akun-akun berita mistis biar Mbah makin terkenal." Mbah Kliwon gemetaran, tapi bukan karena marah, melainkan karena mulai menyadari sesuatu. Pemuda di depannya ini punya aura yang jauh lebih gelap daripada semua setan yang pernah dia panggil. Bambang gak punya rasa takut, dan orang yang gak punya rasa takut biasanya adalah orang yang paling berbahaya, karena mereka gak bisa diancam dengan apapun. "Mbah, dengerin saya ya." Bambang mendekat, suaranya mendadak rendah dan serius, bikin Mbah Kliwon merinding sendiri. "Mbah, ini salah alamat. Bambang yang Mbah cari itu pengusaha tekstil yang rumahnya mewah di blok sebelah. Dia emang banyak musuhnya. Lah saya Bambang yang cuma hobi mabar sama bantu tetangga benerin genteng bocor. Kalau Mbah lanjutin ini, yang ada jin Mbah malah stres saya ajak debat kusir tiap malam." Bambang menepuk pundak Mbah Kliwon dengan akrab, tapi cengkeramannya terasa sangat kuat. Lagian Mbah, zaman sekarang itu persaingan ketat. Daripada nyantet orang salah alamat, mending Mbah buka jasa bersihin rumah dari kecoa atau tikus pakai bantuan jin Mbah itu. Lebih berkah Mbah, nggak dosa-dosa amat. Ujang yang melihat situasi mulai terkendali, langsung berdiri lagi sambil benerin kerah jaketnya. "Nah, dengerin tuh kata temen gue. Makanya Mbah, kalau mau kerja tuh riset dulu. Minimal nanya RT ke atau cek Google Maps. Malu-maluin profesi dukun aja loh Mbah." Ujang mulai songong lagi, merasa dia punya pelindung sekuat Bambang. Mbah Kliwon melihat ke arah jinnya yang sekarang malah asik duduk di pojokan kebun sambil garuk-garuk kepala. Kelihatan kehilangan motivasi buat nakutin orang. Si dukun menghela napas panjang, auranya yang tadi mengancam langsung layu kayak sayur kelamaan di pasar. "Jadi ini beneran bukan rumah Bambang yang juragan kain itu?" "Bukan Mbah, ini markas besarnya Bambang si penguasa rebahan," jawab Bambang sambil ketawa kecil. "Tapi karena Mbah udah jauh-jauh ke sini, gimana kalau kita ngopi dulu?
Kebetulan airnya udah mendidih di dalam. Hitung-hitung ngerayain kegagalan Mbah yang epik ini. Mbah Kliwon cuma bisa bengong. Dia baru saja menyadari bahwa di desa Karangjati ini ada seorang manusia bernama Bambang yang kewarasannya lebih tipis dari tisu di belah 7 dan keberaniannya lebih besar dari gabungan seluruh setan di hutan terlarang. Mbah Kliwon akhirnya beranjak dari kursi kayu Bambang dengan langkah yang sudah tidak segagah tadi. Panglima Jin Jagat Satru yang tadinya terlihat mengintimidasi, sekarang jalannya menunduk di belakang sang dukun. Persis anak kecil yang habis dimarahin guru BK karena ketahuan bolos. Mereka berdua berjalan pelan menuju gerbang. Tapi suasana desa Karangjati mendadak berubah lagi. Kali ini bukan karena aura mistis Mbah Kliwon, melainkan karena suara knalpot brong motor metik yang melengking membelah kesunyian malam. "Woi, berhenti! Jangan kabur lo dukun gadungan!" teriak sebuah suara dari arah jalanan. Ternyata itu adalah sekelompok pemuda desa yang dipimpin oleh Pak RT yang kebetulan lagi ronda malam. Mereka melihat ada orang asing berbaju jubah hitam mencurigakan di depan rumah Bambang. Ujang yang melihat bala bantuan datang langsung berubah wujud dari penakut jadi provokator nomor 1 di Karangjati. Dia loncat ke pagar sambil nunjuk-nunjuk Mbah Kliwon. "Nah, Pak RT, tangkap Pak, ini orang mau nyantet Bambang pakai asap-asap ilegal. Mana dia bawa setan lagi?" teriak Ujang dengan semangat yang membara. Dia sekarang berdiri tegak, membusungkan dada seolah-olah dia yang baru saja meringkus penjahat kelas kakap. Mbah Kliwon panik. Bukan gitu Pak RT. Ini masalah teknis. Saya cuma salah koordinat. Jangan main hakim sendiri. Saya ini praktisi terdaftar di Paguyuban Dukun Nusantara." Bambang cuma bisa tepok jidat lihat kelakuan Ujang yang makin jadi. Dia keluar dari teras, nyamperin kerumunan itu sambil bawa gelas kopinya yang tinggal ampas. Udah Pak RT, jangan ribut. Ini tadi cuma tamu jauh salah alamat mau nyari Bambang Juragan Tekstil, tapi malah nyasar ke sini. Udah saya kasih kopi kok, dia udah mau balik." Pak RT turun dari motornya, matanya melotot ke arah Mbah Kliwon. "Salah alamat gimana? Ini desa Karangjati. Rumah Bambang Tekstil itu di kompleks sebelah, Mbah. Mana ada dukun nyasar sampai 2 kilometer jauhnya. Mbah pakai provider apa sih? Sinyal gaibnya jelek amat." Mbah Kliwon makin malu. Dia menoleh ke arah Jin Jagat Satru yang masih setia di belakangnya. "Tuh kan, gue bilang juga apa, Satru? Lo kalau ngasih navigasi yang bener dong. Malu nih gue sama Pak RT." Si Jin cuma bisa garuk-garuk tanduknya, gak berani bantah bosnya yang lagi kena mental. Bambang menepuk bahu Pak RT. "Udah Pak, kasihan mbahnya, dia udah kapok kok. Lagian tadi Jinnya udah saya ajak foto bareng. Aslinya baik kok, cuma kurang asupan aja. Mending Mbah Kliwon ini dikawal aja sampai perbatasan desa, biar gak nyasar ke kandang ayam warga." Ujang gak mau kalah. Dia nyelip di antara Pak RT dan Mbah Kliwon. "Iya Pak, tadi saya hampir aja keluarin jurus tapak suci saya. Untung Bambang nahan saya. Kalau enggak fix ini dukun udah jadi perkedel." Ujang bicara sambil bergaya silat yang lebih mirip orang lagi ngusir lalat. Bambang melirik Ujang dengan tatapan malas. "Jang, mending lo ambil sapu, bersihin bekas abu menyan tadi di teras. Jangan banyak gaya deh. Tadi aja lo meluk kaki gue kayak anak kucing kedinginan." Warga yang tadinya tegang malah pada ketawa dengar omongan Bambang. Mbah Kliwon akhirnya dipersilakan pergi dengan catatan tidak boleh balik lagi ke Karangjati kecuali kalau mau tobat. Sebelum benar-benar menghilang di kegelapan malam, Mbah Kliwon sempat menoleh ke arah Bambang dan membisikkan sesuatu yang cuma bisa didengar Bambang. "Bambang, hati-hati. Klien saya itu orangnya nggak main-main. Kalau saya gagal, dia mungkin bakal kirim yang lebih parah dari saya. Mungkin dia nggak bakal salah alamat lagi." Bambang cuma senyum tipis, sangat tipis sampai nggak ada yang sadar kalau matanya sempat berkilat aneh. "Tenang aja Mbah, mau kirim setan, kirim iblis, atau kirim tagihan pay later sekalipun, saya tunggu di sini. Asal bawa kopi aja, biar obrolannya enak." Setelah semua orang bubar dan suasana kembali sunyi, Ujang duduk lagi di teras dengan napas terengah-engah. "Gila ya Bang, malam ini bener-bener produktif banget adrenalin gue. Tapi asli, lo keren banget tadi. Kok lo bisa sesantai itu sih? Lo punya pegangan ya? Atau lo sebenarnya emang lebih serem dari setan?" Bambang duduk kembali, matanya fokus lagi ke layar HP-nya yang tadi sempat terabaikan. "Pegangan apa sih Jang?" "Pegangan gue mah cuma satu, prinsip ekonomi. Kalau setannya nggak ngerugiin dompet gue, ngapain gue takut? Lagian setan zaman sekarang itu kurang kreatif, nakutinnya gitu-gitu doang, nggak ada variasinya." Tiba-tiba lampu teras rumah Bambang berkedip-kedip cepat. Suasana mendadak jadi dingin lagi, jauh lebih dingin dari kedatangan Mbah Kliwon tadi.
Ujang langsung refleks mepet ke Bambang lagi. Bang, kok lampunya disko gitu? Jangan bilang Mbak Kliwon balik lagi." Bambang tidak menjawab. Dia meletakkan HP-nya pelan-pelan. Dia merasakan ada kehadiran lain yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak butuh asap kemenyan atau mantra-mantra norak untuk menunjukkan eksistensinya. Bambang menatap ke arah bayangan pohon jati di kejauhan, lalu dia berbisik pelan. "Nah, yang ini baru menarik. Kayaknya kelas kakap nih, Jang." Ujang hampir nangis. "Menarik pala lo, Peyang. Gue pulang aja deh, Bang. Gue baru inget kalau gue belum matiin kompor di rumah." Bambang menarik kerah baju Ujang. "Eits, jangan kemana-mana. Lo kan bodyguard gue yang punya jurus tapak suci. Temenin gue, kita lihat siapa lagi yang berani bertamu jam segini." Malam itu di desa Karangjati, babak baru saja dimulai. Bukan lagi soal dukun yang salah alamat, tapi soal sesuatu yang jauh lebih gelap yang mulai menyadari kalau ada seorang pemuda bernama Bambang yang menantang batas antara dunia manusia dan dunia sana dengan cara yang paling tidak sopan. Suasana di teras rumah Bambang mendadak berubah drastis. Kalau tadi bareng Mbah Kliwon, hawanya kayak nunggu antrean sembako yang panas dan gerah, kali ini hawanya mirip masuk ke dalam freezer supermarket yang pintunya macet. Dinginnya nusuk sampai ke sumsum tulang. Lampu teras yang tadinya berkedip-kedip sekarang mati total. Gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya cuma dari layar HP Bambang yang masih nyala menampilkan menu utama game online-nya. Ujang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia meringkuk di lantai teras, tangannya gemetaran hebat sambil memegang sandal jepitnya seolah-olah itu adalah senjata suci. "Mbang, ini bukan level dukun lagi, Mbang. Ini bau tanah basah sama bau bangkai yang udah seminggu. Gue fix pingsan ya, boleh ya?" bisik Ujang dengan suara yang hampir habis. Bambang tenang saja. Dia merogoh kantong sarungnya, mengeluarkan korek api gas, lalu menyulut sebatang rokok. Cahaya dari korek itu sempat menerangi wajahnya yang terlihat sangat bosan. "Jang, jangan pingsan dulu. Rugi lo nggak nonton. Ini tamu kayaknya dandanannya lebih modal daripada Mbah Kliwon tadi. Lihat tuh di depan pagar." Di depan pagar yang tadi kosong, sekarang berdiri sosok wanita berambut panjang yang menjuntai sampai ke tanah. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari sela-selanya terlihat mata yang kuning menyala. Dia tidak menapak tanah, melayang sekitar 10 cm dari aspal. Suaranya bukan lagi teriakan kayak Mbah Kliwon, tapi suara tawa melengking yang bikin gendang telinga mau pecah. "Tuh kan, bener kata gue. Ini mah Mbak Kunti Premium," gumam Bambang sambil menghembuskan asap rokoknya ke arah sosok itu. "Mbak, sorry ya, kalau mau ketawa jangan malam-malam begini. Nanti dikira warga ada yang lagi nonton film komedi horor tanpa izin." Si Mbak Kunti itu berhenti tertawa. Dia tampak bingung. Biasanya manusia yang melihatnya akan langsung lari tunggang langgang atau minimal kencing di celana. Tapi pemuda di depannya ini malah santai merokok, seolah-olah si Mbak Kunti cuma tetangga yang mau pinjam piring. "Bambang, serahkan nyawamu." Suara si kuntilanak itu berat dan bergema, seolah-olah keluar dari dalam sumur tua. Bambang bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah pagar dengan santai. Ujang yang melihat itu makin histeris. "Bang, jangan deket-deket. Itu setan beneran, bukan dukun pakai jubah. Itu mah fix kiriman dari klien Mbah Kliwon yang dendam." Bambang berhenti tepat 1 meter di depan si sosok menyeramkan itu. Bukannya baca doa, Bambang malah memperhatikan rambut si kuntilanak itu dengan teliti. "Mbak, jujur ya, rambut Mbak ini bercabang banget. Mana banyak ranting sama daun jati nyangkut lagi. Mbak jarang keramas ya? Di alam sana nggak ada shampoo anti ketombe?" Si kuntilanak terdiam, hening, benar-benar hening. Dia baru pertama kali dibilang rambutnya bercabang oleh calon korbannya. Dia mencoba menakuti lagi dengan membuka mulutnya lebar-lebar sampai rahangnya hampir lepas, menunjukkan gigi-gigi hitam yang tajam. Bambang malah geleng-geleng kepala. "Waduh, Mbak, giginya juga banyak karangnya. Mending Mbak balik deh. Saya kasih tahu ya, di ujung jalan sana ada klinik gigi yang lagi promo. Bilang aja dapat rekomendasi dari Bambang. Siapa tahu dikasih diskon buat pasien jalur gaib." Ujang yang tadinya ketakutan setengah mati, tiba-tiba merasa suasana jadi agak aneh. Dia memberanikan diri duduk tegak. Iya juga ya Bang, itu kukunya juga item-item banget, nggak estetik blas. Mbak mending ke salon dulu deh sebelum nakutin orang. Zaman sekarang setan juga harus glowing kalau mau viral." Si kuntilanak itu kelihatan tersinggung berat. Dia mengeluarkan aura hitam yang lebih pekat. Tapi Bambang malah mengeluarkan HP-nya lagi. "Mbak, mending kita nego aja. Daripada Mbak capek-capek mau ambil nyawa saya, tapi sayanya nggak mau, gimana kalau Mbak saya daftarin jadi model buat konten horor saya?
Nanti AdSense-nya kita bagi 2, Mbak bisa beli skincare biar nggak kusam gitu mukanya. Kuntilanak itu sepertinya mulai merasa harga dirinya hancur lebur. Dia berteriak sangat kencang, suaranya membuat beberapa genteng rumah Bambang merosot. Tapi Bambang cuma menutup telinganya sebentar, lalu tersenyum sangat lebar, senyum yang membuat si kuntilanak itu justru merasa merinding. "Mbak, denger ya," bisik Bambang. Suaranya mendadak berubah jadi sangat dingin, bahkan lebih dingin dari hawa di tempat itu. "Saya ini udah bosan hidup santai. Kalau Mbak mau main-main sama saya bisa panggil teman-teman saya yang ada di bawah tanah rumah ini buat ajak Mbak main beneran. Mau coba?" Tiba-tiba di belakang Bambang, tanah di bawah pohon mangga bergerak-gerak. Muncul tangan-tangan hitam berbulu yang seolah-olah mau keluar dari dalam bumi. Itu bukan sihir, itu cuma Bambang yang tahu kalau di situ ada sarang musang besar dan dia sengaja menaruh beberapa petasan sirkuit yang dia kendalikan pakai remote HP-nya supaya tanahnya kelihatan bergerak sendiri. Tapi si kuntilanak tidak tahu itu trik. Dia melihat Bambang dengan tatapan horor. Dia merasa aura Bambang jauh lebih gelap dan manipulatif daripada Raja Iblis manapun. Si kuntilanak itu akhirnya mundur perlahan, lalu menghilang begitu saja ke atas pohon jati dengan kecepatan cahaya. Ujang melongo. "Bang, lo beneran bisa manggil hantu dari dalam tanah?" Bambang ketawa sambil mematikan rokoknya. "Hantu palamu, itu tadi cuma petasan yang gue modif dikit, biar tanahnya getar. Dasar setan zaman sekarang, gampang banget dikibulin pakai teknologi." Lampu teras tiba-tiba nyala lagi, suasana kembali normal. Bambang duduk lagi di kursinya, lanjut main game yang tadi sempat tertunda. Sementara Ujang cuma bisa bengong, menyadari kalau temannya ini emang lebih iblis daripada setan beneran, karena bisa bikin kuntilanak kena krisis kepercayaan diri. Ujang masih terduduk lemas di lantai teras, napasnya naik turun kayak orang habis lari maraton keliling desa. Dia menatap Bambang yang sekarang malah asik nyemilin rengginang sisa Mbah Kliwon tadi. Seolah-olah baru saja mengusir lalat, bukan kuntilanak level VIP. "Bang, sumpah ya, lo itu sebenarnya manusia atau bentukan prototipe iblis yang lagi nyamar jadi pengangguran?" tanya Ujang dengan suara serak. "Tadi itu kuntilanak, Bang. Kuntilanak, bukan Mbak SPG yang nawarin promo panci. Kok bisa-bisanya lo kritik rambutnya yang bercabang?" Bambang cuma nyengir, butiran rengginang nempel di sudut bibirnya. "Jang, setan itu makanannya rasa takut. Kalau lo kasih dia ketakutan, dia makin kenyang, makin gede powernya. Tapi kalau lo kasih dia kritik membangun soal penampilan, dia kena mental, Jang. Self-esteemnya anjlok. Itu teknik psikologi tingkat tinggi. Lo nggak bakal paham." Baru saja Bambang mau nyeruput sisa kopinya, tiba-tiba HP-nya bergetar hebat. Bukan notifikasi game, tapi sebuah panggilan video dari nomor yang tidak dikenal. Kode negaranya aneh, kayak dari antah berantah. Bambang mengangkat alisnya, lalu menekan tombol hijau dan menyalakan loudspeaker. Di layar HP yang retak itu muncul wajah seorang pria parubaya yang memakai setelan jas sangat rapi, duduk di kursi kulit mewah, tapi latar belakangnya adalah ruangan penuh dengan botol-botol berisi janin ayam dan keris yang diselimuti kain kafan. Pria itu adalah Pak Broto, sang juragan tekstil yang asik klien yang menyewa Mbah Kliwon. "Bambang, jadi kamu yang sudah mempermalukan dukun kepercayaan saya dan mengusir kiriman gaib saya?" Suara Pak Broto terdengar berat, penuh dendam yang sudah karatan. Ujang yang melihat wajah sangar Pak Broto di layar langsung mepet lagi ke kaki Bambang. "Waduh Bang, itu bos besarnya. Mati kita Bang. Dia pasti punya pasukan jin yang lebih ngeri." Bambang malah mendekatkan wajahnya ke kamera HP, seolah-olah lagi ngecek jerawat. "Oh, jadi ini Bapak yang namanya Broto? Wah Pak, mending Bapak fokus jualan kain aja deh. Itu di belakang Bapak, kerisnya ada yang miring satu, nggak rapi banget liatnya. Terus itu jas Bapak kegedean ya, bahunya melorot gitu, kayak jemuran kurang jepitan." Pak Broto gebrak meja di seberang sana. "Brak, jangan bercanda kamu. Saya sudah habis ratusan juta buat nyantet kamu. Tapi ternyata dukun bodoh itu salah alamat ke rumah pemuda gembel kayak kamu. Tapi karena kamu sudah ikut campur, sekalian saja nyawa kamu saya ambil malam ini." Bambang ketawa santai, suaranya renyah banget. "Ratusan juta Pak? Wah, Bapak fix kena tipu. Mbah Kliwon tadi aja saya kasih kopi saset harga 2.000 udah mau curhat. Bapak mending investasi saham atau beli kripto deh daripada buat nyewa dukun yang navigasinya masih pakai insting kucing garong." Pak Broto makin merah mukanya. Urat lehernya mau putus. "Cukup. Saya akan kirim sesuatu yang tidak bisa kamu lawan dengan omongan sampahmu itu. Tunggu di situ." Sambungan terputus. Suasana desa Karangjati mendadak hening lagi. Tapi kali ini keheningannya beda. Bukan dingin, tapi hampa.
Burung hantu yang biasanya bunyi pun mendadak diam. Ujang sudah mau pingsan beneran. Bang, ini fix bos terakhirnya mau keluar. Gue ngerasa tanahnya geter bang. Gue pamit ya. Gue titip salam buat kucing gue di rumah. Bambang berdiri. Dia merenggangkan badannya sampai bunyi kretek-kretek. Dia jalan ke arah dapur dan balik lagi bawa satu botol saus sambal ekstra pedas sama sebuah semprotan burung yang isinya cairan bening. Jang, lo tahu nggak kenapa gue nggak pernah takut? Tanya Bambang sambil ngisi semprotan burung itu pakai air doa yang sebenarnya cuma air keran yang dia kasih garam dapur sebungkus. Karena lo gila, tebak Ujang jujur. Bukan, karena gue tahu di dunia ini nggak ada yang lebih serem daripada orang yang udah nggak punya apa-apa buat diilangin. Dan satu lagi, Bambang tersenyum tipis sambil menatap ke arah pintu pagar yang perlahan-lahan terbuka sendiri tanpa ada angin. Gue punya nomor WhatsApp istrinya Pak Broto. Tadi pas Mbah Kliwon curhat, dia sebut nama lengkap Pak Broto. Gue cari di Facebook, dapet deh kontak istrinya. Gue tinggal kirim foto Pak Broto lagi sama dukun di ruangan penuh klinik itu, fix asetnya bakal dibekukan sama istrinya yang galak itu. Ujang melongo. Lo lebih iblis dari setan beneran bang. Lo mainnya jalur hukum keluarga. Tepat saat itu, sesosok bayangan hitam setinggi 3 meter dengan tanduk kerbau muncul di depan teras. Sosok itu adalah Banaspati kiriman langsung dari pusat. Matanya menyala seperti api unggun. Tapi Bambang cuma angkat semprotan burungnya. Woi Banaspati, sebelum lo bakar rumah gue, mending lo cek HP lo. Gue baru aja nge-tag lo di postingan Setan Paling Cemen 2024. Mau viral jalur hujatan atau mau balik ke kandang? Sosok besar itu berhenti. Dia bingung. Manusia di depannya ini bukannya lari, malah nawarin viralitas. Bambang benar-benar sudah merusak tatanan dunia persetanan malam itu dengan logika modernnya yang super ngawur tapi masuk akal. Sosok Banaspati itu berdiri mematung di tengah halaman. Api di sekujur tubuhnya berkobar hebat sampai daun-daun jati di sekitarnya kering seketika. Ujang sudah tidak bisa teriak lagi. Dia cuma bisa pasrah sambil komat kamit. Bang, kalau gue mati, tolong hapus riwayat pencarian di HP gue, Bang. Tolong banget. Bambang tidak bergeming. Dia malah melangkah maju, menembus hawa panas yang dipancarkan si Raja Api itu. Di tangannya bukan keris, bukan pula jimat, tapi sebuah tablet yang layarnya menyala terang menunjukkan sebuah dokumen PDF hasil screenshot dari berbagai sumber. Woi Banaspati, dengerin gue. Suara Bambang mendadak berat dan penuh otoritas. Bikin si setan api itu sedikit meredupkan baranya karena penasaran. Lo tahu nggak kenapa Pak Broto bisa bayar Mbah Kliwon ratusan juta? Itu duit hasil korupsi dana bantuan sosial warga Karangjati. Tahu, lo mau jadi kaki tangan koruptor? Di alam sana nggak ada KPK emangnya. Nggak takut kena audit goib? Si Banaspati itu mengerang, suaranya kayak lava mendidih. Dia tampak ragu. Setan kelas atas biasanya punya harga diri, dan dituduh jadi anti-koruptor itu penghinaan level dewa. Nih, lihat, Bambang nunjukin layar tabletnya tepat ke depan muka si setan. Gue baru aja kirim semua bukti transaksi gaib dan bukti korupsi Pak Broto ke grup WhatsApp Persatuan Istri Pejabat Karangjati. Dalam hitungan detik, rekening Pak Broto bakal dibekukan istrinya. Kalau rekeningnya beku, sesaji buat lo gak bakal cair bro. Lo mau kerja bakti doang nakutin gue. Banaspati itu langsung menoleh ke arah gaib. Seolah-olah dia bisa merasakan aliran energi sesaji yang mendadak terputus dari rumah Pak Broto. Benar saja, api di tubuhnya perlahan mengecil. Dari yang tadinya sebesar api unggun, jadi cuma seukuran api kompor gas mawar tukang nasi goreng. Tiba-tiba suara teriakan histeris terdengar dari HP Bambang yang masih terhubung video call dengan Pak Broto. Bambang! Apa yang kamu lakukan? Istri saya datang bawa pengacara. Semua koleksi keris saya dibuang ke tempat sampah. Aset saya disita. Kamu lebih jahat dari iblis manapun. Bambang cuma tersenyum miring ke arah kamera HP. Pak, saya kan sudah bilang, zaman sekarang itu kalau mau main bersih, jangan main klinik. Sekarang mending Bapak urusin tuh istri Bapak yang lagi ngamuk. Salam ya buat pengacaranya, bilang kalau mau benerin genteng bocor, hubungi saya aja. Klik, Bambang mematikan sambungan telepon dengan sangat estetik. Si Banaspati yang sudah kehilangan power karena dana operasionalnya di stop, akhirnya cuma bisa mendengus pelan. Dia menatap Bambang dengan tatapan hormat sekaligus ngeri. Dia lalu berubah jadi kepulan asap kecil dan terbang menghilang ke langit malam, seolah-olah mengakui kalau Bambang adalah predator puncak di rantai makanan ini. Ujang pelan-pelan berdiri, menepuk-nepuk debu di celananya. Bang, lo beneran beresin bos terakhir cuma pakai WhatsApp sama isu korupsi? Gila, fix lo bukan manusia, Bang. Lo itu algoritma berjalan.
Bambang duduk kembali di kursi goyangnya, nyalain rokok terakhirnya dengan santai. Jang, setan itu cuma proyeksi ketakutan pikiran manusia. Tapi kalau lo punya data, fakta, dan kontak istri yang galak, setan manapun bakal mikir 2 kali buat cari gara-gara. Logika modern, Jang. Pakai otak, jangan cuma pakai otot atau doa makan doang kalau lagi panik. Suasana desa Karangjati kembali normal seutuhnya. Suara jangkrik mulai terdengar lagi, angin malam kembali sejuk, dan lampu teras Bambang menyala terang benderang. Terus sekarang gimana, Bang? Pak Broto pasti dendam banget, tanya Ujang sambil nyomot sisa kopi Bambang yang sudah dingin. Bambang menatap ke arah gerbang rumahnya yang sekarang terlihat sangat damai. Dendam? Dia sekarang lagi sibuk nyari kos-kosan murah gara-gara diusir istrinya. Besok pagi, desa Karangjati bakal tenang. Dan gue mau lanjut mabar. Lo mau ikut nggak? Tapi janji, jangan teriak-teriak lagi kalau ada suara cicak. Ujang nyengir lebar, sifat songongnya balik lagi 100%. Ah, kecil itu mah. Gue tadi cuman acting doang biar lo kelihatan keren, Bang. Aslinya mah gue udah siap keluarin jurus pamungkas. Bambang cuma geleng-geleng kepala. Di kegelapan malam Karangjati, mereka berdua tertawa bersama. Bambang membuktikan bahwa di dunia yang makin gila ini, keberanian sejati bukan berasal dari jimat atau mantra, tapi dari ketenangan pikiran yang bisa bikin iblis sekalipun minta ampun. Sejak malam itu, rumah Bambang jadi tempat paling keramat di desa. Bukan karena ada hantunya, tapi karena semua setan di radius 10 km sudah sepakat. Jangan pernah lewat rumah Bambang, nanti akun sosmed lo dihack sama dia.